kekuatan mereka itu tidak sama dengan kekuatan menuju ke padang mahsyar itu dengan berjalan kaki. Kemudian ada juga kondisi yang lain, ada juga yang berkendara, namun tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW bersabda, innakum yusyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendara, serta ada juga yang diseret di atas wajah kalian. Dan ini menunjukkan mungkin perbedaan nanti ya, amal perbuatan kita yang berada di dunia ini, baik dan buruknya nanti akan menentukan kita nanti akan dikirim di padang mahsyar dalam keadaan apa. Apakah nanti kita akan berjalan kaki atau dengan tunggangan kita. Tunggangan itu mungkin amal perbuatan kita, amal baik kita ya. Karena kita nggak tahu padang mahsyar itu nanti letaknya seberapa jauh dengan tempat kita, seperti itu. Mungkin ada yang jaraknya ribuan mil, ribuan kilometer, wallahu a'lam bishawab. Maka di situ dijelaskan oleh Rasulullah, ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai suatu kendaraan ya. Entah nanti apakah itu nanti unta, kambing, sapi, hewan kurban yang kita sembahkan pada saat hari raya kurban, atau amal perbuatan kita yang mungkin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kendaraan yang akan membawa kita kepada masyarakat. Dan juga ada yang diseret di wajahnya, dan ini tentu saja pasti akan dialami oleh orang kafir seperti itu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Qala alaysa alladhi anshahu ala rijalaihi fid dunya qadiran ala ayyun syahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukankah Rabb yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia juga mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Masya Allah. Jadi Allah tinggal kun fayakun maka terjadilah. Jadi bagaimana nanti keadaan kita pasti akan terjadi. Apakah kita akan melangkah kaki menuju mahsyar itu dengan berkendara, ataukah naudzubillah akan diseret hingga wajah kita yang nantinya akan berjalan seperti itu menuju kepada mahsyar. Kemudian adapun peristiwa yang selanjutnya ketika kita di padang mahsyar, yakni matahari itu akan didekatkan dengan jarak 1 mil. Ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia itu akan berkeringat hingga keringatnya itu mampu untuk menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tudunas syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum. Kami kedari milin. Qala Sulaiman amilin. Wallahi ma adri ma yakni
bil mili amasa fatan ardi amnila alladhi tahalu bihil ain qala fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi faminhum man yakunu ila ka'bai wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila aqwaihi wa minhum man yuljimuhul araqu bil jaman wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ilahi. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amr berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan itu. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Dan Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya, ada yang sampai ke kedua lututnya, dan ada yang sampai ke pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dan meletakkan tangan ke mulut beliau. Yang dimaksud 1 mil itu belum tahu, mungkin ukuran jarak ataupun bisa juga dipakai alat untuk dipakai untuk bercelak mata. Tapi di sini mungkin kalau mil itu dalam ukuran kita itu sekitar 1,6 km, kita bayangkan saja matahari yang jaraknya mungkin ribuan kilometer dari bumi ini sudah, kalau siang itu panasnya sudah sangat panas sekali, bisa sampai membuat kulit kita gosong, bahkan mungkin merusak dinding-dinding jalanan juga berlubang seperti itu. Masya Allah, ini nanti akan didekatkan, yang pastinya akan sangat dekat, di dekat matahari ketika nanti di padang mahsyar. Jarak 1 mil itu kalau dikatakan ukuran kita nih, itu 1,6 kilo ya 1.600 meter, itu sangat dekat sekali. Bayangkan ada betapa panasnya nantinya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jarak 1 mil ini baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. 1 mil alat celak itu yang dipakai untuk ngeplok itu kayak blok-blok yang kecil itu kan jaraknya sangat dekat sekali, pendek. Atau mungkin juga bisa 1 mil dalam artian jarak